Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia pada kesempatan pagi menjelang siang ini, tepatnya tanggal 24 November 2023. Untuk kesibukan hari ini teman-teman, saya akan melakukan penyepreian tanaman cabai saya yang sudah memasuki fase generatif teman-teman. Untuk pemupukan kali ini langsung saja. Pupuk yang pertama yang saya pergunakan adalah Kalinet. Kalinet ini adalah pupuk bunga dan buah teman-teman. Tentunya petani banyak penghobi tanaman, khususnya tanaman cabai pasti biasa menggunakan pupuk ini mungkin, tapi ada sebagian juga yang tidak menggunakan. Tapi kalau saya pribadi selalu menggunakan pupuk Kalinet ini. Pupuk Kalinet ini mengandung kalium dan boron berbentuk pekatan konsentrasi tinggi yang larut di dalam air dan mudah terserap serta dimanfaatkan tanaman secara instan, optimal untuk memaksimalkan pembentukan buah, umbi, dan biji-bijian. Jika ditanam itu buahnya berbiji teman-teman. Pupuk ini berfungsi salah satunya memperkuat sistem imunitas tanaman dan serangan hama penyakit dan cuaca ekstrim. Jadi sangat bagus sekali dipergunakan di musim penghujan ataupun musim kemarau teman-teman. Kemudian MKP teman-teman, pupuk MKP merupakan singkatan dari monokalium fosfat. Pupuk ini mengandung 52% fosfat dan 34% kalium. Fosfat berfungsi merangsang pembungaan serta kalium menguatkan tanaman dan buah. Pada intinya pupuk MKP berfungsi merangsang pertumbuhan akar, pembungaan serta mencegah kerontokan bunga dan buah. Kemudian Bion M teman-teman, Bion M adalah fungisida yang berupa campuran dari zat pengaktif tanaman yang bersifat sistemik dan kontak, berbentuk tepung berwarna coklat ke kuning-kuningan yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh cendawan dan juga jamur teman-teman. Jadi sangat bagus sekali untuk dipergunakan mengendalikan jamur, kemudian mengobati karena bersifat sistemik dan kontak. Kemudian adalah Mastisol teman-teman, NPK 151035 plus, berfungsi untuk pembesaran buah dan umbi. Sebaiknya diaplikasikan pada fase generatif setelah berbunga. Kebetulan tanaman cabai kami sudah berbunga dan sudah ada buahnya. Jadi pupuk ini sangat bagus sekali untuk dijadikan sarana penyepreian bisa, kemudian pengocoran juga bisa, ditabur juga bisa. Terus yang terakhir adalah perekat, pembasah ataupun penembus. Dan sekarang dosisnya teman-teman, untuk dosisnya sekarang dosisnya teman-teman, untuk Kalinet saya menggunakan 2 tutup kemasan botol tersebut. Tujuannya agar calon bunganya pun juga bermunculan terus, kemudian buahnya pun juga bisa kulitnya tebal, berbobot. Jika buahnya itu berbobot, biasanya serangan dari lalat buah, kemudian serangan dari penyakit antraknosa bisa diminimalisir. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi itu. Kemudian nanti yang kedua yang saya berikan dulu adalah penembus ataupun pembasah, dan juga yang biasa disebut adalah perekat teman-teman. Ini saya menggunakan merek dagang Ronstick, dan untuk dosisnya saya menggunakan 1 tutup botol Kalinet untuk 16 liter air. Kemudian baru saya lakukan pengadukan, tujuannya agar tercampur rata. Dan ini teman-teman, ini Mastisol, warnanya agak keoren-orenan teman-teman. Untuk Mastisolnya saya menggunakan 1 sendok makan untuk 16 liter air. Baru dilakukan pengadukan, tujuannya agar bisa tercampur rata. Setelah itu nanti baru yang saya masukkan adalah MKP nya teman-teman. Untuk MKP nya saya menggunakan 3 sendok makan untuk 16 liter. Nanti yang terakhir baru fungisida Bion M. Ini 3 sendok makan. Teman-teman juga bisa menggunakan 4 sendok juga tidak jadi masalah untuk 16 liter air. Tapi kalau bisa dihemat karena sekarang harga MKP sudah 50.000 lebih teman-teman. Jadi ini yang saya lakukan.
Kemudian nanti diaduk dulu teman-teman, tujuannya kalau sekaligus dimasukkan, kadang-kadang ini kan ada kaliumnya juga, jadi kadang-kadang agak susah sekali untuk tercampurnya. Jadi harus diaduk dulu sampai benar-benar larut, baru yang terakhir nanti saya masukkan adalah fungisida Beyond M-nya. Nah, ini yang terakhir adalah fungisida Beyond M-nya. Untuk fungisida Beyond M saya menggunakan 2 sendok makan. Ini saya tidak menggunakan insektisida teman-teman, karena penyepraian yang pada waktu itu saya sudah menggunakan fungisida, kemudian saya tambahkan Abasel. 2 sendok makan saja sudah cukup teman-teman. Nanti setelah ini baru saya masukkan ke dalam sprayer yang biasa saya pergunakan. Namun harus diaduk dulu agar bisa tercampur rata. Ini sprayer yang ukuran 16 liter teman-teman. Saya ada 3 sprayer, yang 2 merek Swan, yang ke satu adalah merek DGW teman-teman. Ini caranya seperti ini. Ini yang Beyond M nya. Ini saringannya untuk sprayer Swan ini terlalu lembut teman-teman, jadi harus agak mengendap dulu. Nanti setelah ini baru saya bawa ke kebun untuk saya jadikan sarana penyepraian. Silahkan ditonton videonya. Nanti setelah penyepraian saya akan saya jelaskan kembali. Mudah-mudahan videonya bermanfaat, makanya ditonton biar tahu tata penyepraiannya teman-teman. Ini teman-teman kondisi tanaman cabenya alhamdulillah subur. Kemudian walaupun kanan kirinya tergenang oleh air karena sekelilingnya sudah dipondasi, jadi saya tidak mau merusak fasilitas yang ada. Yang terpenting adalah saya berusaha untuk mencari solusi agar genangan air itu tidak memancing munculnya patogen sehingga tanaman cabai ini terserang jamur, kemudian bercak daun, layu fusarium. Memang sangat rentan sekali untuk tanaman cabai di saat genangan air tidak bisa mengalir. Jadi intinya harus pandai-pandai untuk mensikapinya. Bagaimana solusi yang harus diberikan untuk melakukan perawatan tanaman cabai yang kita budidayakan. Dan alhamdulillah ini kemarin perbatikan pertama, kedua sudah saya lakukan, dan alhamdulillah saya tidak sebutkan dapat berapa kilonya. Tapi kalau teman-teman bisa melihat kondisi tanamannya ini sangat subur sekali. Mudah-mudahan kedepannya pun juga bebas dari serangan jamur, kemudian serangan patogen, dan juga bebas dari serangan busuk buah, lalat buah, kemudian penyakit yang paling menakutkan sekali yaitu penyakit antraknosa teman-teman, karena ini benar-benar terendam oleh air dan air itu sama sekali tidak bisa mengalir. Yang tadi saya bilang saya tidak mau merusak fasilitas yang ada karena kepercayaan yang diberikan buat saya untuk diperbolehkan mengelola lahan ini, saya sudah bersyukur sekali dan saya bisa belajar. Ini pondasinya teman-teman, sudah pondasi keliling. Bayangkan saja kalau tanahnya itu kondisinya lebih rendah dari pondasi, otomatis lahan yang kita jadikan sarana budidaya penanaman cabai itu pasti terendam. Tapi alhamdulillah dilihat dari segi tanamannya, kemudian daunnya, dan dilihat semua jarak antar tanaman, mungkin ada beberapa pohon yang matinya itu pun juga di saat saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka, bukan mati karena penyakit. Kemudian ada virus bule, itu cuma ada 2 pohon dari tonasi 1700 pohon teman-teman, karena ini ada 2 kapling, yang 700 meter untuk cabai kaliber, kemudian yang 700 meter lagi untuk cabai ori 212. Dan ini yang saya spray dulu nih, ini adalah varietas cabai kaliber. Sebenarnya hampir sama, tergantung kita semua bagaimana tata cara menggunakan
pupuk kimia ataupun insektisida kimia, karena kemarin juga ada sebuah komentar katanya masih menggunakan pupuk sintetis, masih cupu, masih ketinggalan, petani tua. Bagi kami, bagi seorang petani tua, petani milenial ataupun petani konvensional itu tidak jadi masalah. Yang terpenting adalah usaha untuk merawat tanaman itu sehingga tanaman itu subur, kemudian membuahkan buah-buah yang lebat sehingga mendapatkan hasil panen yang bagus. Intinya seperti itu. Masalah penggunaan pupuk itu hak. Jadi intinya seperti ini. Mau menggunakan pupuk kimia silahkan, pupuk organik pun juga silahkan. Tapi kalau kita lihat di lapangan sendiri teman-teman, hampir 70% petani di Indonesia itu menggunakan pupuk kimia. Jadi kita tidak bisa memungkiri itu. Jadi silahkan Anda berkomentar apapun yang Anda katakan, tapi tidak menyurutkan langkah kami untuk membagikan pengalaman-pengalaman kami. Siapa tahu apa yang saya bagikan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.